yang berkaitan dengan mistis, klinik, mitos, pelet, santet, guna-guna, dan banyak misteri lainnya yang akan saya bagikan pada teman-teman semuanya. Berawal dari salah satu pasien saya, dia inisial cantik, muda, luar biasa, hampir mendekati sempurna, namun bernasib buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Mas Gun Bancang. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, berkah lumintu. Hari ini ada yang spesial ingin saya bagikan. Beberapa pengalaman saya, beberapa experience saya ketika saya menangani klien-klien saya. Ketika saya menangani beberapa pasien-pasien saya, di mana teman-teman mungkin sudah sangat paham. Saya menangani beberapa persoalan yang berkaitan dengan mistis, klinik, mitos, pelet, santet, guna-guna, dan banyak misteri lainnya yang akan saya bagikan pada teman-teman semuanya. Berawal dari salah satu pasien saya, dia inisial cantik, muda, luar biasa, hampir mendekati sempurna, namun bernasib buruk. Mungkin teman-teman gak asing lagi tentang kisah, tentang berita, tentang cerita di mana seseorang kena santet, kena guna-guna, kena pelet. Dan ini adalah pengalaman nyata dari pasien saya. Dari sekian banyaknya pasien, satu orang ini membuat saya betul-betul terbawa suasana. Awal telepon masuk untuk konsultasi tentang kehidupannya. Tidak lain tidak bukan berkaitan dengan perselingkuhan, asmara. Beliau telepon saya, "Mas, saya mau konsul." Boleh. Seperti biasanya saya melayani beberapa klien-klien saya yang lain. Lalu sedikit dia mulai bercerita tentang keadaan asmaranya, tentang kehidupan sehari-harinya. Dia menceritakan dan memperkenalkan diri. Nama saya ini. Saya memiliki pengalaman atau keadaan yang sangat buruk tentang asmara. Saya adalah seorang selingkuhan. Saya adalah seorang simpanan. Saya adalah seorang ani-ani. Saya adalah seorang gundik. Dan itu bukan hal aneh buat saya. Hampir setiap hari mendapati pasien-pasien seperti itu. Setelah percakapan di telepon selesai, saya sudah sedikit menangkap dengan beberapa ceritanya. Lalu saya ambil solusi dan memberikan beberapa gambaran solusinya. Saya bilang ke mbaknya, saya bilang, "Mbak, kalau untuk masalahmu disarankan dan dianjurkan untuk datang langsung untuk penanganannya." Biasanya orang ketika mendapati masalah itu menunda-nunda atau atur waktu dan lain sebagainya. Kali ini mungkin dia mengalami benar-benar suasana yang sangat luar biasa, hancurnya, sampai akhirnya dia menentukan untuk siang ini saya berangkat, Mas. Oke, boleh, siap, hati-hati. Perjalanan siang sampai di sini malam. Setelahnya nyampe di sini, seperti pada umumnya saya melayani klien, silakan duduk, saya beri kasih minum, saya tawari makan, dan silakan barangkali mau istirahat. Oke, tapi sangat tergesa-gesa, sangat gelisah. Baru nyampe, baru jumpa, baru salaman pun dia sudah nangis. Saya bilang, udah tenang aja dulu, kalem mbak, kalem. Ya, ini saya ketika menangani klien saya. Saya berusaha menenangkannya dulu. Setelah sudah minum, sudah duduk santai, mulailah dia menyampaikan keluhannya secara langsung. Dan ada beberapa cerita yang membuat saya terbawa suasana. "Mas, saya ditinggalin kekasihnya. Mas, saya ditinggalin laki saya. Mas, saya ditinggalin suami saya." Yang benar, saya bilang, bukan suami sih, lebih tepatnya selingkuhan, lebih tepatnya gadun. Oh ya. Lalu dia melanjutkan ceritanya. "Saya itu seorang simpanan, Mas, seperti yang saya sudah ceritakan di telepon. Saya itu seorang ani-ani, saya itu seorang gundik, saya itu seorang pelakor. Awalnya saya biasa saja dan gak ada niat sama sekali untuk merebut dia dari istrinya. Tidak ada niat sama sekali untuk menghancurkan rumah tangganya. Entah siapa yang salah, saya atau laki-laki itu, Mas. Kita ketemu di salah satu tempat, ketemu di sebuah klub malam. Lalu dia memberikan kenyamanan, memberikan manfaat, memberikan uang yang banyak. Perempuan yang mana yang gak bakalan tergoda? Dan menjanjikan banyak hal.
Nah ini cerita dari Mbak. Ya saya simak benar-benar, biarkan dia mengeluarkan isi kepala dan isi hatinya. Saya kasih ruang dia untuk bercerita. Lalu dia menceritakan dengan nada sendu benar-benar luar biasa, sedih sambil nangis. Bilang, "Mas, awalnya baik-baik saja. Jalan setengah tahun, 1 tahun, apartemen, jatah bulanan, handphone, segala, semuanya nggak dikasih. Saya menerimanya dengan senang hati. Walaupun saya harus melayaninya secara ugal-ugalan. Tidak selayaknya orang pada umumnya. Semaunya harus saya turuti. Aturannya begitu ketat. Bahkan pelecehan seksual, kekerasan seksual, semua saya alami, Mas. Ya saya jalani karena saya sudah menaruh hati dengan rasa nyaman. Dan kebaikannya yang saya anggap, saya hidup tidak ada orang tua. Saya hidup tidak ada kasih sayang dari pasangan. Saya mendapati seseorang yang luar biasa. Walaupun saya tahu dia suami orang. Dan saya begitu tulus mencintainya. Tapi sayangnya, Mas, ada sebuah kejadian di mana ini membuat saya shock. Tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia blok nomor saya, tiba-tiba dia itu meninggalkan saya, tiba-tiba dia itu nggak ada kabar dengan saya. Awalnya biasa saja, Mas, seperti orang hubungan pada umumnya. Kita berkabar, ketemu, dan hampir setiap hari saya diajak dugem lah, kemana lah. Bahkan urusan seksual itu memang benar-benar jadi makanan setiap hari. Dan tidak sewajarnya, tapi saya tetap bersedia melayaninya. Selain karena memang saya diberikan sesuatu dan fasilitas yang penuh, karena saya sudah menaruh hati dengan orang tersebut, Mas. Ya, saya tanggapi dengan mangguk-mangguk aja seperti pada umumnya orang dengerin curhat. Oke. Lalu tiba-tiba dia ngilang, Mas. Mas, dia pergi, Mas. Dia nggak kasih kabar, Mas. Dia pulang ke istrinya, Mas. Saya nggak marah ketika dia harus pulang ke istrinya, tapi tolong beri saya kabar. Tapi jaraknya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan masuk ke bulan kedua, tidak ada kabar sama sekali. Dari situ saya mulai merasa sakit. Dan memang secara fisik saya sakit. Perasaan saya hancur. Saya hilang arah, Mas. Saya mohon solusi, saya mohon petunjuk, Mas. Oke, udah cukup ceritanya. Saya tanggapi demikian. Cukup, gini aja, saya langsung kasih solusi aja, Mbak. Hal ini udah hal yang biasa, namun mungkin ada sedikit berbeda dari kisahmu. Dan saya akan lebih totalitas lagi untuk bantu urusannya, Mbak. Jadi maunya bagaimana? Saya tanya demikian. Saya mau dia kembali, Mas. Saya mau dia kembali menghubungi saya. Saya mau dia tunduk kepada saya. Saya mau dia lebih sayang dan cinta kepada saya ketimbang istrinya. Oke, udah selesai, Mbak, ceritanya. Saya boleh tanggapi? Boleh, Mas. Oke. Saya mulai tanggapi beliau. Saya mulai tanggapi Mbak tersebut. Mbak, mohon maaf saya pangkas ceritanya. Saya langsung kasih solusi saja. Toh Mbak juga udah jauh-jauh datang ke sini untuk mencari solusi. Akhirnya saya berikan solusinya, yaitu dengan pen, listrik, mahabbah, putar giling. Itu bedanya apa, Mas? Semua sama, beda kelasnya saja. Kamu mau yang bagaimana? Mas, apapun saya rela lakukan. Terserah Mas saja. Oke, fine, kita singkat saja, mempersingkat waktu. Langsung aja kita mau berpindah ke dalam. Saya langsung ritual saja untuk mengecek, untuk menganalisa masalahmu lebih jauh. Apakah ini masih sangat bisa ditangani atau tidak? Oke. Akhirnya kita berdua masuk. Asisten saya mempersiapkan beberapa persiapannya, keperluannya. Saya masuk. Ya seperti biasa, saya mulai bakar dupanya, saya mulai baca-baca doanya, baca-baca mantranya. Pertama tentu saya untuk mengetahui persoalan sesungguhnya. Bukan hanya mempercayai dari kisahnya saja. Saya analisa betul-betul ini masalahnya. Lalu ada temuan di situ. Dan ini sangat luar biasa. Bahwa kepergian lelaki tersebut, kepergian mas-masnya itu, kepergian gadunnya itu memang berawal dari istri sahnya yang datang ke dukun untuk memutuskan hubungan mereka. Tapi itu bukan hal yang salah, karena itu haknya seorang istri menarik suaminya kembali. Dan perlu teman-teman tahu bahwa ini bukan laki-laki biasa. Dia adalah salah satu pejabat negara. Mungkin teman-teman udah gak asing lah dengan hal seperti ini. Gundik, pejabat negara, aparat, orang kaya, bos besar,
sudah biasa. Berawal dari seorang istri sah yang berusaha, ini hasil temuan setelah saya ritual dan menganalisa. Ada temuan bahwa ada unsur magis di sini yang dikirim oleh istri sah kepada sang suami dan selingkuhannya. Makanya terjadi perpisahan tersebut. Tentu pasien saya sedikit kaget. Masa iya mas? Gitu. Ya, saya terangkan secara tegas bahwa kamu dipisahkan oleh istri sah. Kamu diguna-guna oleh istri sah. Kamu ditutup auranya. Kamu ditutup perasaannya. Sehingga sang suami mau kembali ke istrinya. Gak mau lagi menghubungimu. Terus gimana mas solusinya? Ya memang harus ditarik kembali. Kita harus pelet kembali. Tapi kita harus hilangkan dulu pengaruh dari kiriman istri sah. Dan ini gak gampang. Ini gak gampang. Ini pasti berat. Saya serahkan semuanya ke Mas Gun. Baik, saya laksanakan. Saya mulai ritual lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakar kepala. Saya mulai lagi dengan segala keperluannya yang sudah disiapkan. Nah, saya lakukan itu semua. Saya bilang, Mbak siap ya untuk ikuti prosesnya. Yang pertama tentu sebelum saya melakukan penarikan, sebelum saya melakukan pelet tersebut, saya tetap menganjurkan dan mengharuskan klien saya untuk pembersihan aurat, mandi aurat dengan tujuan membersihkan hal-hal buruk yang sudah dikirim oleh istri sahnya. Karena ini penting teman-teman. Udah mulai saya siapkan, saya ngomong sama asisten, mas siapkan ya untuk pemandian. Semua sudah disiapkan, mulai mandi. Kita mandikan bersih, kembali ke ruangan, saya mulai baca-baca doa, saya mulai baiat dia, saya mulai pembersihan untuk dia. Mbak, untuk dirimu saya anggap ini selesai, ini tinggal tugas saya untuk menarik kembali pasanganmu. Kamu mau yang bagaimana? Saya ulang kembali pertanyaannya. Lalu dia bilang, mas saya nggak mau apapun, yang penting dia mau menghubungi saya, mau kembali kepada saya, walaupun saya tidak harus memiliki sepenuhnya. Karena saya tahu dia punya keluarga. Ini serius, cuman yang penting dia mau kembali. Iya mas. Ini serius, yang penting dia mau menghubungi. Iya mas. Nggak mau dimiliki sepenuhnya? Enggak mas. Saya tahu diri. Dia punya istri, dia punya keluarga. Dan saya nggak mau jahatin dia, walaupun istrinya sudah menjahati saya. Baik. Oke, siap. Udah, duduk yang manis mbak. Seperti biasanya saya layani klien-klien yang lain lah. Umum banget gitu ya. Lalu udah mulai. Pembersihan sudah selesai, pembayatan sudah selesai, pemagaran sudah selesai. Belum lama, orangnya pun masih di sini. Saya bilang silakan tunggu di luar mbak, saya mau urus lebih lanjut. Si sebut keluar, lalu saya mulai ritual lagi. Ini nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 1 jam. Ini nggak nyampe setengah jam. Ketika saya mulai ritual kembali untuk mencoba menarik si laki-laki tersebut, ternyata penghalangnya luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng dukun yang dipakai sama istri sahnya. Wow, luar biasa. Bukan hal baru, tapi ini sangat luar biasa karena yang digunakan oleh istri sahnya benar-benar top. Tapi ya tentu ini bukan Mas Gun kalau menyerah sampai di sini. Sekeras apapun lawannya tetap kita akan tumbangkan. Tenang. Saya mulai tambahkan lagi powernya. Saya mulai tambahkan jambe-jambenya. Dan terjadi perlawanan dari istri saya. Mungkin di luaran sana teman-teman barangkali ada yang pernah mengalami, atau pernah menjadi ani-ani, atau pernah menjadi pelakor, atau pernah menjadi gundik. Saya rasa kalian akan merasakan hal yang sama. Walaupun mungkin ada perbedaan dalam kadar kesusahannya, kesulitannya, kesakitannya, tapi serupa. Hati-hati, pembalasan istri tua, pembalasan istri sah itu mengerikan. Tapi untungnya pasien saya tepat sasaran, datang tempat saya yang siap melawan untuk hal ini. Saya bercerita tentang ini bukan untuk menilai siapa istri sah, siapa pelakor, semua punya hak sama untuk bahagia. Tentang itu. Intinya siapapun datang akan saya bantu. Ini bukan tentang pelet lagi. Ini bukan tentang pelet, ini bukan tentang mahabbah, ini bukan tentang pengasihan lagi, tapi sudah berubah menjadi guna santet. Jadi memang berawal dari istri sah yang sudah tidak terima, diam-diam sudah mengirimkan sesuatu kepada pelakor tersebut, yang dimana akhirnya pelakor tersebut merasa semakin sakit,
merasa semakin terluka. Yang awalnya hanya ingin berkabar saja, yang awalnya masih pengen baik-baik, akhirnya muncul pikiran, muncul niatan yang lebih jahat. Mas, bisa nggak kalau perlakuan istrinya itu saya balas? Boleh. Akhirnya kita saling balas. Antara istri sah dan istri simpanan saling balas, saling ini bukan lagi urusannya istri sah dan simpanan, bukan lagi urusannya istri sah dengan gundik atau pelakor, tapi urusan dukun dengan di mana saya harus membela klien saya, di mana saya harus memperjuangkan pasien saya, dan mungkin di sana pun sama. Dampaknya ke siapa, Mas, kalau seperti itu? Dampak bukan hanya kepada saya, tapi tetap kepada klien. Tapi di sini saya memberikan layanan untuk mengawal, memagari, melindungi pasien saya. Saya kembali ke proses penanganannya, di mana banyak terjadi benturan energi yang sangat luar biasa. Saya singkat saja, adegan atau proses malam itu sudah selesai. Lalu saya persilahkan Mbak R tersebut untuk pulang. Pulang, Mas, pulang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, saya bilang ke asisten saya untuk anterin beliau ke stasiun. Dah pulang. Hari pertama aman-aman saja. Hari kedua masih aman. Hari ketiga dia mulai berkabar, telepon lagi. Mas, minta tolong. Soal apa, Mbak? Bukannya kemarin sudah saya urus. Iya, yang pertama kalau soal masalah dia berkabar, dia sudah buka blokirannya, alhamdulillah. Oke, syukur. Terus ini masalahnya saya ada perasaan atau keadaan yang aneh. Saya merasakan sakit di area tertentu. Area tertentu. Coba sampaikan lebih detail, Mbak. Saya bilang gitu dong. Mas, bisa dicek gak? Tapi mohon maaf, ini agak sedikit kasar. Barangkali saya kurang sopan. Dari sejak tadi malam sampai dengan hari ini, saya merasa gatal dan sakit di area kewanitaan saya. Dan saya udah bukan halber, saya bilang aja. Saya bilang aja ya kan, karena memang itu hal yang lumrah dalam dunia perguna-gunaan, dalam dunia perselingkuhan, dalam dunia pergundikan, itu udah hal yang biasa. Dimana biasanya guna-guna diarahkan ke area kewanitaan atau laki-laki pun sebaliknya. Terus gimana, Mbak? Iya, tiba-tiba gatal parah, tiba-tiba merasa sakit, dan benar-benar disertai dengan demam tinggi. Ada kaitannya nggak, Mas, dengan ini? Tapi ini adalah sifat saya yang berusaha sedikit menenangkan klien saya. Saya tidak terlalu melebih-lebihkan atau mendramatisir tentang hal ini. Saya khawatir klien saya justru semakin drop. Akhirnya saya menyampaikan, itu biasa, reaksi yang memang normal. Untuk masalah medisnya silakan diperiksakan saja. Tapi saya langsung bergegas, tutup telepon, saya bergegas mulai lagi. Dan betul sekali temuannya, ada kiriman terbaru dari istri saya. Mana area kewanitaannya lah yang diserang. Dibuatnya gatal-gatal, dibuatnya wow, dibuatnya sakit. Pernah nggak ada yang ngalamin? Mungkin ada beberapa teman-teman penonton di sana ada yang ngalamin hal ini. Dan ini menjadi hal yang harus kalian perlu hati-hati. Perlu sangat hati-hati bahwa ini ada, nyata, dan ini kisah nyata, dan saya yang menanganinya langsung. Akhirnya saya sedikit bingung cara mengatasinya karena memang kita berjarak. Kalau dari jauh kurang kuat, tentu harus ada perjumpaan langsung. Saya juga sedikit agak kerepotan ya, dimana klien saya juga di rumah banyak. Saya juga kalau mengharuskan dia datang, mungkin dia juga lagi sakit. Akhirnya sebisa saya, Mbak, tahan aja, saya urus dengan jarak jauh. Saya mulai lagi dengan cara dan gaya saya seperti biasanya. Saya berusaha untuk bersihkan, saya untuk sembuhkan. Tapi nggak segampang itu, di mana istri saya tetap terus-terusan ngirim sesuatu untuk menyakiti kulit tersebut. Oke, ini kalau nggak saya balas yang repot klien saya. Ini kalau nggak saya balas yang berat saya, gitu kan? Tapi saya berusaha dengan setengah kekuatan. Yang penting tujuan saya adalah pasien saya sembuh. Jadi kembali saya ceritakan, saya jelaskan bahwa ini bukan tentang pelet saja. Yang awalnya hanya sekedar kenyamanan, perselingkuhan biasa, berubah menjadi tentang pelet, dan sekarang udah beralih menjadi sakit.
Saya pun tidak tertarik untuk mengembalikan kepada istri sahnya. Tetap biar bagaimanapun saya tetap akan membela istri sah. Walaupun saya juga harus tetap adil dan profesional dalam menangani pasien saya. Saya lanjut ceritakan, nangis. Pasien saya nangis, telepon lagi, "Mas, saya udah gak kuat. Mas, saya harus gimana? Mas, bisa datang gak?" Saya baru kali ini mendapati pasien yang membuat saya benar-benar merasa terbawa suasana. Biasanya saya paling sulit untuk bisa mendatangi pasien, kecuali memang ada perjanjian khusus atau booking waktu dulu lah ya. Tapi karena saya terbawa suasana untuk hal ini, saya berangkat ke Jakarta. Saya ngomong ke supir, ke mas asisten, "Mas, siapin ya, malam ini kita berangkat Jakarta." Saya berangkat Jakarta. Perjalanan kalau dari sini ke sana 3,5 jam. Saya berangkat, saya sampai di Jakarta, di apartemennya, saya mulai langsung cek. Saya baru masuk pintu saja, baru mau masuk, masih depan pintu udah berasa banget luar biasa energinya, sangat luar biasa. Saya datang, padahal kami berjumpa itu 3 hari lalu. Biasanya orang kalau udah buka aura, pembersihan itu udah oke lah semuanya, luar dalam udah oke. Tapi saya ngeliat kondisinya layu, lusuh, pucat, benar-benar dia sakit parah. Saya bergegas, dia juga kan ada temannya tuh, satu ruangan gitu ya, satu kamar itu ada temannya. Saya datang, saya udah mulai cek, saya udah langsung baca-baca doa dan bersihkan. Saya coba berusaha untuk bersihkan itu. Alhamdulillah malam itu bisa diselesaikan. Untuk gatalnya, sakitnya itu reda, walaupun belum bersih total. Oke, fine. Singkatnya malam itu saya sadarkan, saya bereskan, saya sembuhkan. Lanjut bercerita, "Mas, bisa nggak sih saya sembuh? Mas, bisa nggak sih saya selesai ini? Udah nggak apa-apa kalau saya harus menyerah. Saya nggak kuat, saya takut." Jadi sempet dia itu ngedon gitu, maksudnya kayak benar-benar udah ketakutan. Lalu saya bilang seperti ini, "Ya kalau memang mau berhenti nggak apa-apa, itu akan lebih bagus. Tapi kamu harus merelakan laki-laki itu, nggak apa-apa Mas. Saya udah nggak lagi berharap, udah cukup. Tapi tolong sembuhkan saya." Betul, dengan senang hati. Dan saya juga applause sama sampean, "Mbak," saya bilang, "kalau memang mau mengalah, karena memang ini bukan hakmu. Demi keselamatan dan kesehatan kamu, masa depan kamu, udahlah, cari yang lain." Saya bilang kan seperti itu. "Iya Mas, daripada saya mati nggak karu-karuan," katanya, "daripada saya seperti ini tersiksa." Ya. Tapi sayangnya istri saya itu tidak melepaskannya. Tidak segampang itu dia memaafkan. Perlu saya sampaikan ke teman-teman, saya ceritakan bahwa bab mistis, pelet, santet, kalau sudah dikirim, kalau belum ketemu obatnya yang pas, ya tetap dia nggak bakalan bisa dicabut sebegitu saja. Wah, makanya banyak kalau kena pelet, kena guna-guna, kena lintrik, kena santet, sulit sembuh, gitu ya. Bukan berarti dengan gampangnya dia akan menyabut atau kita lepasin santet, enggak. Tetap harus ketemu sama orang yang bisa menyembuhkannya. Tetap. Itu harus butuh proses yang berat. Oke Mbak, ini kita anggap yang penting fokus ke pengobatannya saja. Fokus ke pengobatan. Saya obati malam itu semampu dan sebisanya dan sekuat-kuatnya saya keluarin semua. Oke, fine. Saya pulang lagi sekarang. Saya nyampe rumah, ini nggak nyampe 1 hari bos, itu kena lagi sampai saya muncul kesel. Maksudnya begini, ini luar biasa. Kok se-ekstrim itu dari pihak istri saya itu benar-benar nggak mau nyerah. Bahkan di sini dari pihak saya itu nggak melakukan pembalasan, hanya penyembuhan saja. Tidak ada kita mengembalikan sihirnya atau santetnya, nggak ada. Tapi di sana benar-benar kayak kesetanan, benar-benar ingin menghabisi. Dan ya mungkin ini lumrah bagi sebagian orang kan gitu. Karena memang sakit hati, kecewa, dendam. Yang pada akhirnya ini berdampak ke saya. Saya juga kena dampaknya. Saya juga sedikit terluka sama. Yang mau tidak mau akhirnya saya harus selain menyelamatkan klien saya juga harus menyelamatkan diri saya. Oke, selesai saya ngurus klien-klien saya yang lain, semuanya saya tetap prioritaskan untuk yang ini.
Saya bilang ini, saya ke teman-teman, ke klien saya yang lain, bahkan ke asisten terutama, saya bilang ini paling sulit. Saya bilang biasanya ini urusan pelet ini sehari 2 hari kelar, bismillahirrahmanirrahim, 3 hari 4 hari oke. Nyembuhin orang umpamanya bismillah, alhamdulillah nggak nyampe per bulan. Tapi masalahnya ini terulang lagi, udah disembuhkan lagi, dikirim lagi, sembuhkan lagi, kirim lagi. 1-2 kali saya masih oke. 3-4 kali, wah reputasi nih. Reputasi Masku ini dipertaruhkan ini. Mau tidak mau Mas siapin ritual khusus malam ini. Saya telepon klien saya yang tadi, Mbak, pokoknya Mbak dalam kondisi yang tetap tenang, pokoknya tetap sehat secara fisik gitu ya. Saya tetap menganjurkan untuk itu. Karena barangkali biasanya dalam penanganan seperti ini akan terjadi benturan. Saya menganjurkan klien saya untuk tetap tenang, tetap sehat. Jangan sampai nanti benturannya itu justru melukai klien saya. Itu. Lalu saya mulai, Mas, saya minta bantuan ya ke asisten saya, supir saya, dan beberapa teman-teman saya yang lain gitu ya, yang biasa membantu. Malam ini ritual khusus dan saya membutuhkan juga doa-doa aja dari kalian. Kumpul, kita diwakilkan berdoa. Mulai bikin sesajen segala macam, kita mulai berdoa. Oke, untuk pembersihan total. Malam itu kita kerjakan. Ada pembersihan total jarak jauh. Pembersihan total, oke. Selesai semuanya, oke, aman. Ini bukan lagi targetnya si pelakor, bukan lagi istri sah itu nyerang pelakor, tapi dukunnya istri sah itu betul-betul secara jelas menyerang kepada saya. Udah, ini berujung saya dengan dia. Ini urusannya dukun sama dukun ini, dukun sama dukun ini. Oke, fine. Kalau memang maunya seperti itu, boleh, siap. Yes, that's Maskun. Siapkan, kita tunggu. Bismillah. Biasa, saya dan Maskun yang gak pernah lupa. Ya teman-teman, kita mulai tempur malam itu. Saya sakit, saya jatuh. Tuh, memang lumayan kuat. Saya sempat berpikir ini kalau saya tumbangkan sebenarnya nggak etis menurut saya, karena saya biasanya nggak ngerusuh lah ya, nggak memberikan balasan ke pasien atau ke orang lain. Tapi ini kalau nggak saya tumbangkan, pasien saya akan parah. Dan malam itu setelah kita selesai ritualkan untuk pembersihan secara total, untuk membersihkan, untuk memagari pasien saya, selesai, saya sempat sedikit bengong lah. Saya bilang, Mas, bikin kopi gitu kan, karena saya pengen minum kopi. Saya minum sebentar, boleh lah ya. Ya seperti biasa ngopi, saya bakar rokok, tarik nafas, karena yang saya hadapi yang kemarin kok agak ekstrim ya, lumayan luar biasa. Saya biasanya nggak sampai tergeletak atau nggak sampai jatuh atau sampai apalah, tapi yang ini benar-benar luar biasa. Saya ngopi, bakar rokok, saya mulai mikir, ini bukan hanya sekedar urusan perselingkuhan biasa. Ini bukan hanya sekedar pelet biasa. Ini benar-benar bisa berbahaya. Kalau saya lepaskan pasien saya ini, khawatirnya justru ada balasan lebih keras yang bisa berujung kematian. Saya sambil mikir lagi, ini kayak mana, tapi ini udah selesai, tugas saya juga udah selesai. Ya, saya sudah sembuhkan, dia juga sudah sembuh. Jadi saya pikir saya sudah santai, tenang. Setelah beberapa hari dia bercerita telepon, alhamdulillah, makasih ya Mas. Dia berkabar, walaupun saya sekarang lebih jadi takut dan nggak mau lagi sama dia. Takut. Terus ya seperti biasa berkabar, Mas. Saya ucapin makasih banyak. Itu kata klien saya, masih banyak, dan saya juga udah sembuh, gitu ya. Ya syukur, alhamdulillah. Ya udah ya Mbak, mudah-mudahan kedepannya tetap sehat dan lain sebagainya. Gitu. Monggo silakan lanjutkan istirahat dan saya mau lanjut aktivitas. Alhamdulillah dong, clear dong. Tugas selesai, mission complete. Kelar. Duduk santai lah, biasa. Saya pikir ya sudah dong, kelar. Saya juga nggak ada kaitannya lagi. Saya juga udah tidak ada tugas lagi dari klien itu tadi.
Ya seperti hari-hari biasa, 1, 2, 3 hari saya urus pasien-pasien yang lain. Karena kan alhamdulillah memang banyak sekali orang yang depresi dan mengalami persoalan-persoalan, terutama masalah asmara, karir, dan mungkin masalah-masalah lainnya. Ya itu tadi, pelet, guna, listrik, selalu setiap hari jadi makanan dan kerjaan saya. Dari sela-sela sekian banyaknya pasien, saya pikir sudah selesai, saya pikir sudah aman, saya pikir sudah oke. Ternyata terkena lagi. Istri saya nggak berhenti sampai di situ, ngirim yang lebih besar lagi. Kali ini betul-betul parah. Klien saya yang tadi telepon, benar-benar dia sampai nggak bisa turun dari tempat itu. Akhirnya saya mau tidak mau, saya tetap bertanggung jawab, saya tetap ingin membantu, saya datang ke Jakarta lagi. Lalu setibanya saya di Jakarta, saya menuju ke salah satu apartemen di mana pasien saya tinggal. Lalu saya disambut oleh saudara, mungkin rekannya lah. Saya diantar ke kamarnya. Baru saja 1 meter menuju kamarnya itu energi negatifnya itu sudah sangat luar biasa terasa. Benturannya itu udah betul-betul nyampe banget. Dan saya nggak mungkin mundur dengan hal ini karena ini adalah sesuatu yang sudah sangat biasa saya alami. Benturannya sangat luar biasa. Waduh, ini mantap ini saya pikir. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru jumpa saya itu klien saya langsung nangis mas, tolong saya, bantu saya. Ini kenapa? Dan saya lihat memang sekujur tuh gatal-gatal semua, bentol-bentol merah. Terlebih lagi dia langsung ngomong, mas, bukan cuma ini, di area vital saya, di area kewanitaan saya itu gatal luar biasa dan sakitnya minta ampun. Wah, pusing saya. Gimana cara ngatasinya? Kalau di area lain mungkin bisa langsung saya sentuh, saya sembuh. Beres. Ya. Tapi ini area yang berbeda. Oke, fine, saya bicara sama asisten saya bicara sama rekan yang nemeninnya juga. Saya bicara dan dia nangis lagi, mas, tolong apapun sembuhkan saya. Pokoknya saya nggak mau lagi urusan dengan hal seperti ini. Oke, jangan pikirkan itu dulu, saya bilang. Saya langsung minta, yuk siapin air, minta tolong dong. Kita siapin air kemasan, saya bakar pipa, saya mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu dengan cara saya dengan ritual-ritual ringan dulu ya, karena saya nggak leluasa untuk melakukannya ketika bukan di tempat saya sendiri. Oke, lalu saya melakukan ritual ringan, mulai berbaca doa, membaca campi-campi mantra. Saya mulai upayakan pembersihan. Dan di sini terjadi hal-hal yang luar biasa. Reaksi yang dirasakan oleh pasien saya juga sangat luar biasa. Berteriak, melotot, benar-benar menggigil. Dia bilang panas, tapi dia tremor, menggigil, betul-betul menggigil. Ada kepanikan sendiri di hati saya yang saya rasakan itu. Saya sering mendapati klien seperti ini, tapi nggak separah ini. Akhirnya dia agak mendingan. Dia cuma bilang satu, mas, tolong bantu sembuhkan saya. Saya nggak mau lagi berurusan dengan ini. Oh, kamu udah mau nyerah? Ya, saya nyerah. Oke, fine, kamu boleh nyerah, tapi tidak untuk kesembuhanmu, saya bilang. Untuk sementara ini kita fokus kesembuhanmu saja dulu. Ya mas, terserah, atur aja. Singkatnya saya langsung benar-benar ngeluarin banyak tenaga, banyak jurus. Ya tentunya demi kesembuhan klien saya, kesembuhan pasien saya. Saya upayakan lagi, saya mulai lagi. Oh, matikan lampu. Akhirnya matikan, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi. Terus pokoknya udah hampir kayak di film-film lah. Udah. Dan ini betul-betul yang saya ceritakan adalah sesuatu yang nyata, real terjadi. Saya nggak bisa sebutkan namanya, alamatnya, tapi ini adalah real. Dan mungkin teman-teman selain dia ada yang mengalaminya juga. Saya mulai lakukan interaksi yang luar biasa. Oke. Singkatnya udah agak reda, mendingan. Saya bilang ini untuk beberapa hari ke depan insya Allah akan sembuh. Lalu sedikit ada percakapan, dia mulai agak sedikit seger, dia mulai agak sedikit fresh. Walaupun ya tentu dengan meringis-ingis. Apa itu meringis-ingis ya? Meringis lah kesakitan.
Dia bilang, "Mas, bantu sembuhkan saja. Saya nggak peduli lagi ini tentang laki-laki itu, saya tidak peduli lagi tentang istrinya. Intinya saya mau sembuh." Oke, fine. Ini untuk ritual berikutnya saya akan lakukan pembakaran. "Mas, boleh minta sesuatu nggak?" "Apa?" "Bisa nggak sih kasih sesuatu ke suaminya?" "Wih, ini bagus juga. Artinya bukan saya menawarkan, justru dia yang minta. Gimana? Mau tetap dilanjutkan untuk menundukkan? Kan kalau itu sudah menghubungi, Mas. Dia sudah sempat menghubungi saya." Ini versi dia. Oke, lalu bisa nggak sih ini dilakukan tapi bukan ke istrinya? Bisa. Ada solusi nggak? Gini aja saya bilang. Kita buat sang laki-laki nggak bernafsu kepada istrinya. Kita buat sang laki-laki burungnya nggak berdiri sama istrinya. Fair. Dia nggak kembali kepadamu, dia juga nggak berdamai dengan istrinya. Mau? Saya mau, Mas. Saya mau, Mas. Udah masalah biaya lain-lain saya nggak pikir deh. Itu saya mau, Mas. Oke, saya pun tidak mengorientasikan biaya tentang kamu untuk masalah ini. Saya harus memenangkan ini, saya tetap akan bantu kamu untuk masalah ini. Ke depan kamu lebih oke, lebih santai, lebih tenang. Kamu fokus kesehatannya. Untuk masalahmu semuanya saya yang handle. Baik, Mas, makasih. Saya nggak bisa lama, saya akan lanjutkan pulang karena memang kayak saya banyak. Pesan dari kisah ini, pesan dari cerita ini, diharapkan ada manfaat yang mungkin bisa diambil dari rekan-rekan semuanya. Tentu tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa tetap hati-hati, tetap berpikir positif dan bertindak positif. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya akan bagikan kisah yang sangat luar biasa lagi, tentunya dari beberapa pengalaman, beberapa experience saya dalam menangani kasus, dalam menangani persoalan-persoalan dari pasien saya. Masih banyak lagi kisah-kisahnya Mbak TKW yang tersiksa karena garangannya. Belum lagi kisah-kisah ani-ani yang tersiksa karena gadunnya. Belum lagi pertempuran istri sah dan istri muda, istri tua, masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di video berikutnya. Doa terbaik untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.